Langit mendung membawa suasana hati, dari sini novel audio 9 Sutra Matahari Ye Tianfei berlanjut. Energi ruang dan hukum yang tersebar dari celah ini sangat lemah, bahkan dengan tingkat energi spasial Ye Tianfei, jika dia tidak bersandar cukup dekat, dia tidak akan bisa merasakannya. Hukum spasial di celah ini sangat maju dan dapat mempengaruhi persepsi energi jiwa makhluk hidup, jadi sulit untuk diperhatikan. Ulat sutra naga tanduk emas muncul di samping Ye Tianfei dan berkata, "Ya, ayo masuk." Ye Tianfei memimpin gadis kecil itu dan ulat sutra naga tanduk emas ke dalam celah spasial ini. Orang tua berpakaian abu-abu, manusia iblis es dan Hu Miao semuanya berada di menara Fata Morgana. Selama periode waktu ini, di bawah kepemimpinan gadis kecil itu, terlalu banyak sumber daya kultivasi yang ditemukan. Sumber daya kultivasi ini tentu saja tidak akan disimpan oleh Ye Tianfei untuk dirinya sendiri, melainkan dibagikan kepada semua orang dan digunakan bersama. Jadi selama periode waktu ini, lelaki tua berpakaian abu-abu, manusia iblis es, Hu Miao dan Huang Sang menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam kultivasi tertutup di Menara Meraj. Selain itu, Ye Tianfei memurnikan berbagai piel untuk mereka dan juga mengajari mereka teknik yang cocok untuk masing-masing piel. Hal ini menyebabkan kekuatan pria tua berpakaian abu-abu dan yang lainnya mulai meroket. Terutama iblis es. Ye Tianfei terlalu akrab dengan sistem Gong Fu-nya, jadi dia dengan sengaja memurnikan berbagai piel atribut es untuk dia perbaiki dan serap, dan juga mewariskan teknik iblis es 6 leluhur kepadanya. Manusia iblis es awalnya telah membudidayakan berbagai warisan dari klan iblis es, dan dengan tambahan teknik iblis es 6 leluhur, kekuatan tempurnya mulai meroket dengan cepat. Begitu banyak kristal luar angkasa. Di bawah kepemimpinan gadis kecil itu, tidak lama kemudian Ye Tianfei menunjukkan sejumlah besar kristal luar angkasa yang berkilauan di kedalaman celah spasial ini. Di kedalaman ruang yang membingungkan ini, ada sejumlah besar kristal luar angkasa yang padat tergantung di mana-mana, seperti bintang di langit, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi sungai bintang yang sangat besar, yang tidak dapat dilihat sampai akhir dalam sekejap. Selain itu, Ye Tianfei juga menemukan bahwa hukum spasial yang ada di kedalaman ruang ini sangat padat, membudidayakan hukum spasial di lingkungan seperti itu seperti ikan di luar air. Saya merasa garis keturunan saya sepertinya akan membuat terobosan selama periode waktu ini, lingkungan di sini tepat untuk saya. Ulat sutra naga tanduk emas tidak bisa menahan diri untuk tidak bersukacita saat merasakan hukum spasial yang padat di sini. Kalau begitu selanjutnya, ayo berkultivasi di sini sebentar. Ye Tianfei tertawa. Seekor binatang besar yang tampak seperti ikan dan burung bergegas keluar dari belakang Ye Tianfei, melebarkan sayapnya yang besar dan mulai menyerap energi spasial di sini. Ulat sutra naga tanduk emas, di sisi lain, mulai melahap kristal spasial itu seolah-olah mereka sedang makan kacang polong, satu gigitan pada satu waktu. Ye Tianfei duduk berlutut dan dengan kedua tangannya, dia mengambil kedua kristal ruang angkasa itu ke tangannya dan mulai menyerap dan memurnikannya. Karena semakin banyak energi spasial yang diserap, tingkat energi spasial Ye Tianfei dan ulat sutra naga tanduk emas anjlok. Pada saat ini, di atas bintang Su, kota Su, sejumlah besar pria dan wanita aliansi Chang Huang mengepung kota Su dengan semangat membuni. Semuanya, klan Su kami juga anggota aliansi Raja Chang, mengapa kalian datang melawan klan Su kami? Apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Wajah kepala suku klan Su sangat jelek saat dia berdiri di atas kota dengan sekelompok petinggi klan Su, melihat pasukan aliansi Raja Chang yang padat di sekitar kota, dan membuka mulutnya untuk bertanya. Hehehe, klan Su Anda dan Ye Tianfei bekerja sama, dan Ye Tianfei adalah pengkhianat kerajaan Raja Chang. Jadi klan Su Anda juga pengkhianat kerajaan Raja Chang, dan sekarang kami di sini untuk membasmi pengkhianat. Hentikan omong kosong ini, Buni, tangkap semua orang dari klan Su, dan mereka yang berani melawan, matilah. Terutama Su Tianze dan Zhong Xin, keduanya harus ditangkap, sama sekali tidak membiarkan mereka melarikan diri. Seorang lelaki tua berkata dengan senyum dingin sebelum melambaikan tangannya dan memberi perintah. Buni. Semua pasukan aliansi Chang Huang tampak seperti gelombang pasang, menyerbu ke tengah kota Su. Begitu, jadi kamu mencoba menggunakan klan Su kami untuk memeras Ye Tianfei.
Begitu kepala suku klan Su mendengar orang tua itu menyebut Su Tianze dan Zhong Xin, dia tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba tersadar. Haha, tidak peduli apa alasannya lagi. Jika kalian orang-orang dari klan Su tidak ingin mati, kalian sebaiknya tidak melawan. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari di mana klan Su kalian binasa. Orang tua itu tertawa sinis. Pada saat ini, pasukan aliansi Raja Chang telah menyerang ke kota Su dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan orang-orang klan Su. Meskipun klan Su adalah klan besar dengan kekuatan besar, namun, aliansi Raja Chang adalah sejumlah besar pasukan besar yang telah bergabung bersama di alam Raja Chang, dan cukup kuat untuk menghancurkan klan Su. Beberapa saat kemudian, orang-orang klan Su dikalahkan, mereka yang mati-mati, dan mereka yang turun. Kalian pencuri, kalian berani datang dan menyinggung klan Su kami, mencari kematian. Kedua leluhur tua klan Su awalnya mengasingkan diri, tetapi pada saat ini, mereka juga terkejut dan bergegas keluar dari kedalaman kota. Haha, Su Dong, Su Ken, untuk apa kalian berdua pamer? Jika kalian tidak ingin mati, ikat tangan kalian. 6 ahli Dao Saping Realem tahap awal muncul pada saat yang sama dan mengepung ke arah dua leluhur tua klan Su ini. Klan Su kita sudah tamat. Kedua leluhur tua klan Su menunjukkan ekspresi putus asa. Segera, sebuah berita mengejutkan menyebar dengan cepat di antara alam Raja Chang. Markas besar klan Su telah dibobol dan semua orang klan Su telah ditangkap, dan masalah ini adalah ulah aliansi Raja Chang. Penjelasan yang diberikan oleh aliansi Raja Chang adalah bahwa klan Su dan Ye Tianfei telah berkolusi, dan telah menjadi pengkhianat ke alam Raja Chang, dan bahwa semua orang akan dihukum. Aliansi Raja Chang juga mengumumkan bahwa 5 hari kemudian, seluruh klan Su akan dieksekusi di depan umum di markas mereka. Selain itu, aliansi Raja Chang juga secara khusus menyatakan bahwa Su Tianze dan Zhong Xin akan dieksekusi terlebih dahulu, karena putri mereka berdua, Su Qingluo, bersekongkol dengan Ye Tianfei. Ini secara khusus menargetkan Ye Tianfei. Tidak lama setelah berita ini tersebar, ada banyak orang yang mengetahui mengapa aliansi Chang Huang akan mengambil klan Su untuk ditugaskan. Ayah, Ibu, berita itu dengan cepat sampai ke hutan binatang Siurgawi, dan Su Qingluo segera menangis dan matanya membengkak. Klan Su pada awalnya adalah anggota aliansi Chang Huang, bagaimana mungkin Su Qingluo mengira bahwa aliansi Chang Huang benar-benar akan memperlakukan klan Su seperti ini? Tidak, aku harus pergi menyelamatkan ayah dan ibu. Su Qingluo ingin meninggalkan hutan binatang Siurgawi dan pergi menyelamatkan orang tuanya. Qingluo, aliansi Raja Chang sangat kuat, jika kamu pergi sendiri, itu seperti mengirim domba ke mulut harimau. Miao Ziqiong buru-buru menghentikannya, dan yang lainnya juga datang untuk membujuk. Orang tua saya melahirkan dan membesarkan saya harus pergi dan menyelamatkan mereka. Sikap Su Qingluo sangat tegas. Qingluo, kami tidak mengatakan kami tidak akan pergi menyelamatkan orang tuamu. Sebaliknya, kita tidak boleh impulsif, kita harus merencanakannya. Hal terbaik adalah memberitahu Feier, yang seharusnya memiliki cara untuk menyelamatkan orang tuamu. Ye Tianpeng berkata dari samping. Setelah melakukan perjalanan jauh-jauh dari benua Tianxuan, dia sudah lama yakin dengan putranya. Benar, aku akan segera mencari cara untuk memberitahu Tuan Istana. Tuan Istana pasti bisa menyelamatkan orang tuamu. Jiang Wu juga berada di sampingnya dan berbicara. Qingluo, jangan khawatir, masalah besar, kita akan pergi bersama untuk membantumu menyelamatkan orang tuamu nanti. Miao Ziqiong berkata sambil menarik tangan Su Qingluo. Benar, Saudari Qingluo, jika saatnya tiba, kita akan membunuh markas aliansi Chang Huang bersama-sama, dan membunuh para kutu kupret itu tanpa meninggalkan sepotong baju besi pun. Wu Montenegro dan yang lainnya juga datang, masing-masing dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Tahu, aliansi Raja Chang benar-benar telah menangkap semua orang dari klan Su dan akan mengeksekusi mereka di depan umum 5 hari kemudian. Tidak perlu ditanyakan lagi, itu pasti untuk memancing Ye Tianfei keluar. Di Laut Bintang Biru Langit, di markas besar pasukan alam lain, seorang lelaki tua berbaju hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa segar setelah menerima berita itu. Metode yang dibuat oleh orang-orang dari aliansi Raja Chang ini sangat berguna.
Orang tua Su Qingluo telah ditangkap dan akan dipenggal untuk dipertontonkan di depan umum. Setelah Su Qingluo menerima berita itu, dia pasti akan pergi untuk menyelamatkannya. Dan Su Qingluo adalah wanita Ye Tianfei. Jika Su Qingluo pergi untuk menyelamatkan orang tuanya, Ye Tianfei pasti akan mengikuti. Terakhir kali, Ye Tianfei telah menyebabkan malapetaka di kota Su untuk Su Qingluo dan membunuh beberapa ahli dari alam Dao plastik. Jadi kali ini, Ye Tianfei tidak akan mundur. Jika aliansi Raja Chang dapat memancing Ye Tianfei keluar, ini akan menjadi hal yang baik bagi kami, menyelamatkan kami dari membuang-buang waktu mencari Ye Tianfei. Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan penuh semangat. Beberapa saat kemudian, di sebuah tenda besar, semua tokoh-tokoh terkemuka dari dunia lain berkumpul di sini, termasuk senior guru Pang. Bagus, 5 hari kemudian, kita akan pergi ke markas aliansi Raja Chang dan berurusan dengan Ye Tianfei. Para petinggi ini membuat keputusan setelah berunding. Di tengah keretakan spasial, "Nak, aku akan tidur, sebelum setiap terobosan klan kita harus tidur untuk jangka waktu tertentu sebelum menerobos." Sehari kemudian, ulat sutera naga emas tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei, setelah mengatakan bahwa dia mulai memiliki kelopak mata yang berat dan tidak dapat menopang dirinya sendiri. Selama hari ini, dia telah menelan sejumlah besar kristal luar angkasa dan akhirnya memulai terobosan garis keturunannya. Baiklah, jangan khawatir tentang terobosannya. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan ulat sutera naga bertanduk emas ke menara ilusi. Selanjutnya, Ye Tianfei tinggal di kedalaman ruang ini untuk 1 hari lagi. Akhirnya, dia selesai memurnikan dan menyerap semua kristal luar angkasa di sini. Dengan lambaian tangan Ye Tianfei, 250 bilah spasial gelap meluncur dan memotong ke arah depan sampai mereka memotong puluhan mil sebelum perlahan menghilang. Kemudian, Ye Tianfei mengulurkan telapak tangannya dan pedang hitam kecil seukuran jari muncul di telapak tangannya, dan kemudian pedang hitam kecil ini terus bertambah besar dan memanjang, dan akhirnya berubah menjadi pedang hitam sepanjang 1 meter. Akhirnya aku bisa memadatkan pedang luar angkasa. Ye Tianfei memandang pedang panjang hitam di tangannya dan mengungkapkan senyum puas. Pedang spasial ini sebenarnya adalah celah spasial yang tipis. Energi dan hukum waktu dapat memadatkan pedang waktu, dan energi serta hukum ruang dapat memadatkan pedang ruang. Kekuatan pertempuran Kun Peng saat ini juga harus dapat dengan mudah menghadapi tahap awal alam Dao Saping. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli ranah Dao Saping tingkat menengah, dia hampir tidak bisa bertarung. Ye Tianfei menganggukkan kepalanya saat dia melihat Kun Peng tidak jauh dari sana, dengan sepasang sayap yang menggantung di langit. Saat ini, Kun Peng, King Long, Tao Ti, ketiga kekuatan pertempuran Divine Beast sudah bisa menghadapi tahap awal Dao Saping Realm. Yang mana yang harus dibudidayakan selanjutnya? Benar, tanyakan pada Raja asal Chang. Ye Tianfei berkata dalam hatinya. Segera, Ye Tianfei menemukan gadis kecil itu tidak jauh. Selama 2 hari terakhir Ye Tianfei berkultivasi di sini, dia berkeliaran di sekitar sini untuk bermain. Ye Tianfei langsung melepaskan semua 6 binatang langit, harimau putih, burung vermilion, Xuanwu, Leize, Candleshine, dan Yulu, dan raungan binatang bergema dari kedalaman ruang ini. Apakah Anda tahu di mana ada energi yang cocok untuk mereka? Ye Tianfei bertanya pada gadis kecil itu. Saya tahu tempat dengan banyak guntur dan petir, aneh dan menakutkan, mungkin cocok untuk itu. Gadis kecil itu berkata sambil menunjuk ke arah Razor. Sebagai asal-usul Raja Chang, dia pada awalnya setara dengan perwujudan hukum dunia, dan tahu untuk melihat sifat energi apa yang dibutuhkan oleh masing-masing dari 6 binatang suci ini. Paman, sebenarnya ada beberapa berkas api di badanmu yang sangat cocok untuk burung besar ini. Gadis kecil itu menunjuk ke arah burung vermilion dan berkata, maksudmu mereka? Ye Tianfei mengendus dan dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan ketiga jenis api asing dan menggantungnya di depan badannya, yaitu api-api bumi, api spektre 3 gagak, dan api biru jantung laut. Ya, Paman, bukankah kamu menggunakan naga ini untuk menyatukan pohon itu sebelumnya? Burung besar ini seharusnya bisa menyatukan ketiga api ini juga. Gadis kecil itu berkata, lumayan,
Selama pertempuran, burung vermilion memang bisa memadukan ketiga api asing ini untuk sementara, dan seharusnya bisa menggunakan kekuatan tempur yang sangat bagus. Ye Tianfei menganggukkan kepalanya. Mengenai hal ini, Ye Tianfei sebenarnya sudah mengetahui hal ini sejak lama. Hanya saja selama ini, kekuatan pertempuran Ye Tianfei sudah cukup, jadi dia tidak mencobanya. Yang dibutuhkan burung vermilion adalah energi api, dan tiga jenis api asing memiliki energi api yang sangat besar. Swoosh! Dengan sebuah pemikiran, Ye Tianfei mendesak ketiga jenis api asing itu untuk menyerbu ke dalam badan burung vermilion. Gemuruh! Tiga jenis api asing meledok pada saat yang sama, berubah menjadi tiga kelompok api yang menyala, dan kemudian, ketiga kelompok api ini bergabung dengan badan burung vermilion. Sangat bagus! Setelah menggabungkan tiga jenis api asing, kekuatan tempur burung vermilion pada awalnya dapat mengambil tahap tengah dari alam pembentuk Dao. Ye Tianfei mengangguk puas. Api asing itu layak menjadi esensi energi api antara langit dan bumi. Paman, ada gunung kecil di badanmu yang cocok untuk itu. Gadis kecil itu menunjuk ke arah harimau putih lagi dan berkata, "Haha, aku tahu, itu dia." Ye Tianfei tertawa saat sebuah gunung kecil berwarna putih keperakan terbang keluar dari badannya dan terus membesar. Itu akhirnya berubah menjadi gunung perak setinggi puluhan meter, mekar dengan aura perak yang bergulung-gulung, menyilaukan. Gunung Magnetic Swan. Ye Tianfei mengulurkan tangan dan menunjuk, gunung Magnetic Swan bergegas masuk ke dalam badan harimau putih dan menyatu dengannya. Harimau putih mengaum ke langit, mengguncang ruang ini terus-menerus, tampaknya tak tertahankan. Setelah menggabungkan gunung Magnet Swan, harimau putih ini seharusnya bisa dengan mudah menghadapi atau bahkan menghancurkan tahap awal alam pembentuk Dao. Bahkan jika ia menghadapi tahap tengah alam pembentuk Dao, ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Ye Tianfei merasakan aura harimau putih itu dan mengangguk. Sebenarnya, Ye Tianfei tahu sebelumnya bahwa burung vermilion dapat memadukan api asing dan harimau putih dapat memadukan gunung Magnetic Swan, hanya saja tidak diperlukan sebelumnya. Dan selama ini, Ye Tianfei mendapat tekanan untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Itu membutuhkan energi air, saya tahu tempat dengan laut surgawi yang mungkin cocok untuk itu. Gadis kecil itu menunjuk ke arah Xuanwu dan berkata, "Yang dibutuhkan Xuanwu adalah energi air. Yang dibutuhkannya adalah energi yang tertinggi. Saya tahu beberapa planet yang permukaannya selalu terbakar dan bagian dalamnya adalah magma, sangat panas, seharusnya cocok untuk itu." Gadis kecil itu menunjuk ke arah lilin lagi dan berkata, "Candle Shine juga dikenal sebagai binatang suci matahari, dan ia membutuhkan ki dari yang paling yang. Ia membutuhkan ki yin tertinggi, saya tahu langit berbintang yang sangat dingin yang mungkin cocok untuknya." Pada akhirnya, gadis kecil itu menunjuk ke arah Pixie Flicker dan berkata, "Pixie Flicker juga dikenal sebagai binatang suci bunga bulan, dan ia membutuhkan ki yang paling yin. Layak menjadi asal Raja Chang, Anda tahu distribusi berbagai energi di alam semesta ini seperti punggung tangan Anda." Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak bersukacita. "Kalau begitu, tolong bawa paman ke tempat-tempat yang kamu sebutkan barusan. Aku ingin membuat mereka lebih kuat," kata Ye Tianfei. "Oke, paman, aku akan membawamu ke sana. Bersama paman membuat saya merasa bahagia." Gadis kecil itu berkata. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan gadis kecil itu, Ye Tianfei duduk di perahu terbang hijau dan mulai bergerak maju di langit berbintang di alam Changhuang lagi. Pada saat yang sama, hutan binatang surgawi. Tidak bagus, King Luo telah menghilang. Tiba-tiba, Miao Ziqiong meraung. Dia baru saja masuk ke ruang kultivasi Su King Luo dan sekarang Su King Luo tidak ada di dalam ruangan, hanya meninggalkan selembar kertas. Secari kertas itu bertuliskan, "Saya pergi untuk menyelamatkan orang tua saya." Tidak bagus, sepertinya King Luo telah pergi ke markas aliansi Raja Chang. Miao Ziqiong merasa khawatir. Segera setelah itu, semua orang di subkubu ini tahu tentang masalah ini, dan mereka semua cemas seperti semut di atas wajan panas. Semua orang mengerti bahwa dengan kekuatan Su King Luo, pergi ke markas aliansi Changhuang sangat berbahaya. Segera kirim pasukan elit Istana Awan Hijau untuk mengejar Nona Su.
Juga, pikirkan setiap cara yang mungkin untuk mencoba memberitahu Master Istana tentang masalah ini secepat mungkin. Jiang Wu segera memberikan perintah. Sayangnya, saya ditolak oleh alam ini, jadi paling banyak, saya hanya bisa bergerak dalam batas-batas alam bintang Xuan Huang, dan saya tidak bisa mencapai markas aliansi Chang Huang. Binatang mitos itu menerima berita itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Di pinggiran langit berbintang di alam Chang Huang, ada samudera yang luas, yang tidak berada di atas planet tertentu atau sebidang tanah tertentu, tetapi tergantung di langit berbintang. Lautan yang secara langsung menggantung di langit berbintang ini secara umum dikenal sebagai lautan Siurgawi. Energi air ada di dalam lautan Siurgawi ini. Gadis kecil itu menunjuk ke lautan Siurgawi di depannya dan berkata kepada Ye Tianfei. Lumayan, pasti ada keberadaan energi air di lautan Siurgawi. Ye Tianfei menganggukkan kepalanya. Laut Siurgawi, dalam arti tertentu, adalah ilusi energi air di alam semesta. Hanya saja, jumlah laut Siurgawi sangat sedikit, dan jika bukan karena gadis kecil itu memimpin, akan sangat sulit bagi Ye Tianfei untuk menemukan laut Siurgawi ini. Ayo masuk. Ye Tianfei menuntun gadis kecil itu ke lautan di depannya. Laut Siurgawi ini tampaknya memiliki kesadaran otonom, dan makhluk hidup asing yang ada masuk, segera meraung, dan gelombang besar menerjang ke arah Ye Tianfei dan gadis kecil itu. Dengan sebuah pikiran Ye Tianfei bergerak dan seekor kura-kura raksasa bergegas keluar dari belakang. Xuan Wu. Kedua cakar Xuan Wu terbelah ke depan, membelah semua ombak besar yang datang menukik, dan bahkan tidak ada percikan yang bisa mencapai Ye Tianfei dan gadis kecil itu. Xuan Wu menuju ke kedalaman lautan Siurgawi ini, dan pada saat yang sama mulai menyerap energi air yang ada di lautan Siurgawi ini. Karena banyaknya energi air yang ada di sini, uap air berkumpul, dan setelah jangka waktu yang lama, laut Siurgawi ini terbentuk. Selama sisa waktu, Xuan Wu terus masuk lebih dalam ke laut Siurgawi ini. Paman, apa yang kamu cari? Gadis kecil itu tiba-tiba bertanya, ketika dia menyadari bahwa Ye Tianfei sepertinya sedang mencari sesuatu. Saya mencari sumber air dari laut Siurgawi ini, kata Ye Tianfei. Sumber air. Gadis kecil itu membeku. Meskipun dia tahu bahwa ada lautan Siurgawi di sini, pengetahuannya tentang hal itu tidak sebanding dengan Ye Tianfei. Faktanya, di setiap lautan Siurgawi, ada sumber air yang tersembunyi. Sumber air itu adalah tempat di mana energi air paling terkonsentrasi di lautan Siurgawi. Sumber air itu adalah sumber energi utama untuk seluruh laut Siurgawi. Hanya saja, lokasi sumber air itu pada umumnya sangat tersembunyi dan sulit ditemukan. 1 jam lagi berlalu, Xuan Wu tiba di lokasi tertentu di dalam laut Siurgawi dan tiba-tiba berhenti, menatap lokasi tertentu di depannya. Itu adalah sumber air di sana. Ye Tianfei tertawa. Lumayan, aku juga merasakannya, ada ruang tersembunyi kecil di sana yang dipenuhi dengan energi dan hukum air yang padat. Gadis kecil itu bertepuk tangan dan meraung. Dia adalah kehendak asal dunia, dan dapat dengan mudah merasakan semua energi dan hukum di alam semesta ini. Xuan Wu menuntun Ye Tianfei dan gadis kecil itu, menuju lokasi itu. Tak lama kemudian, menembus lapisan hukum spasial, sebuah ruang kecil muncul di depan mereka. Ada sebuah danau kecil di ruang kecil ini, yang airnya bersinar dengan sedikit cahaya bintang dan tampak memantulkan bintang-bintang di langit. Ada banyak tanaman hijau yang tumbuh di sekitar danau, memancarkan aura energi seperti gelombang air. Danau ini adalah sumber energi utama untuk lautan Siurgawi di luar sana. Setiap tetes air di sini dipadatkan dari esensi energi air dan sangat berharga. Bagi beberapa seniman bela diri yang mengembangkan teknik berbasis air, danau ini memiliki nilai yang sangat besar. Ye Tianfei menatap danau kecil itu dan berkata pada dirinya sendiri, "Pergi dan seraplah." Ye Tianfei mengulurkan tangan dan menunjuk. Xuan Wu langsung bergegas ke danau kecil itu dan mulai memangsa ikan paus di atas air. Ye Tianfei, di sisi lain, mulai mengumpulkan tanaman-tanaman di sekitar danau. Setiap tanaman di sini mengandung energi air murni dan hukum air, menjadikannya herbal yang sangat berharga dan langka. Markas Besar Aliansi Raja Chang.
Di dalam aula besar musyawarah, Master Gunung dari Gunung Air Mancur, Master Istana dari Istana Bulan, dan selusin atau lebih dari eselon atas alam raja yang dimahkotai semuanya duduk di dalam aula. Mengenai berita klan Su, sekarang sudah menyebar di dalam alam Changhuang dan diketahui oleh semua orang. Aku juga secara khusus mengirim sejumlah besar pengintai untuk menyusup ke wilayah Bintang Xuan Huang di Laut Bintang Luo Langit untuk berulang kali menyebarkan berita, dan orang-orang di Istana King Yun pasti juga mengetahuinya. Seorang pria parubaya berdiri di depan mereka yang berada di atas dan melaporkan. Bagus sekali. Saya yakin Ye Tianfei dan Su Qingluo akan datang untuk menyelamatkan ketika mereka menerima berita. Kami hanya akan menunggu di sini, kata Kepala Istana Bulan. Dikatakan bahwa Ye Tianfei sudah memiliki kekuatan untuk membunuh tahap awal alam pembentuk Dao, dan Ye Tianfei membawa beberapa ahli alam pembentuk Dao tahap awal di sampingnya. Ini bukanlah kekuatan yang lemah. Sebaiknya kita bersiap dengan baik. Salah satu petinggi tiba-tiba membuka suara, terlihat sedikit khawatir. Bagaimanapun, ketenaran Ye Tianfei terlalu berlebihan beberapa waktu lalu. Terutama pertempuran di markas klan Su, di mana dia telah membunuh 6 ahli Dao Saping Realm tahap awal berturut-turut, benar-benar mengejutkan seluruh langit berbintang. Hei, jadi bagaimana jika itu adalah ahli alam Dao plastik tahap awal? Jangan khawatir semuanya, kami telah mengumpulkan 3 ahli alam Dao plastik tahap menengah di tengah-tengah markas aliansi Changhuang kami. Selain itu, pada hari eksekusi klan Su, 3 ahli alam Dao plastik tingkat menengah akan tiba. Sedangkan untuk ahli alam Dao plastik tingkat awal, kami telah mengumpulkan lebih dari 30 orang di sini di markas. Apakah kalian berpikir bahwa kami memiliki kepastian untuk menghadapi Ye Tianfei? Master Istana Bulan berkata dengan senyum dingin. Jadi itu dia, itu bagus. Dengan begitu banyak ahli, berurusan dengan Ye Tianfei akan sangat mudah. Ketika perwira senior lainnya mendengar ini, mereka semua menjadi bersemangat dan benar-benar lega. Haha, markas besar aliansi Changhuang kita telah menjadi sarang naga, kita pasti tidak akan membiarkan Ye Tianfei kembali. Seorang senior berkata dengan senyum lebar. Benar, kita juga perlu memperhatikan kuil suci. Kepala Aula Kuil Suci, Sangguan Han, dikatakan memiliki hubungan yang baik dengan Ye Tianfei. Kalau Sangguan Han datang untuk membantu Ye Tianfei pada saat itu, kita akan memiliki musuh lain. Senior lain tiba-tiba berkata, jika Sangguan Han berani datang dan membantu Ye Tianfei, maka kami akan menghancurkan kuil suci. Penguasa Istana Bulan berkata dengan senyum dingin. Lapor, tepat pada saat ini, seorang pengintai buru-buru masuk ke aula musyawarah yang besar ini. Saya baru saja menerima berita kembali dari Skyluo Star Sea, beberapa kelompok orang telah keluar dari markas besar Istana Awan Hijau. Menurut identifikasi orang-orang yang kami kirim untuk mengintai di ladang bintang Xuan Huang, wanita Ye Tianfei, Su Qingluo, telah meninggalkan ladang bintang Xuan Huang dan menuju ke markas aliansi Changhuang. Setelah Su Qingluo meninggalkan ladang bintang Xuan Huang, beberapa kelompok orang dari Istana King Yun meninggalkan ladang bintang Xuan Huang, dan dari kelihatannya, mereka seharusnya datang untuk mengejar Su Qingluo. Pengintai ini kembali dengan suara keras. Hehehe, bagus sekali. Aku tidak bisa membayangkan bahwa kita telah menangkap orang-orang klan Su dan bahkan memikat wanita Ye Tianfei. Lupakan dia untuk saat ini, biarkan dia datang ke markas aliansi Changhuang, kami akan menunggunya. Dan orang-orang dari Istana King Yun, biarkan mereka datang juga. Saat mereka datang ke markas aliansi Changhuang, kita akan membawa mereka semua dalam satu panci. Tuan Istana Bulan berkata dengan senyum dingin. Pada saat yang sama, Laut Bintang Biru Langit, markas besar pasukan penyerbu. Di dalam tenda besar, sejumlah besar perwira tinggi duduk bersila di dalamnya. Tuan-tuan, besok adalah hari di mana aliansi Raja Chang akan mengeksekusi klan Su. Besok, kita harus bergegas ke markas aliansi Raja Chang. Seorang pria tua berbaju hitam berkata. Sebelumnya, pria berpakaian hitam ini adalah pemimpin pasukan penyerbu, tetapi karena semakin banyak ahli dari alam lain yang datang, status pria tua berpakaian hitam ini di ketentaraan mulai menurun, dan saat ini, dia menghadapi perwira senior lainnya di tenda dengan sikap yang tampak sangat hormat.
Kalau begitu, ayo kita bergerak besok. Kali ini, kita harus menangkap Ye Tianfei itu. Seorang pria tua yang tampak sakit-sakitan yang duduk di atas kasur membuka suaranya dengan lemah. Hanya saja, untuk menghadapi Ye Tianfei, aliansi Raja Chang pasti juga telah mengumpulkan para ahli terbaik dari kekuatan besar di alam ini. Jadi selain berurusan dengan Ye Tianfei, kita juga harus terlibat dalam pertempuran besar dengan aliansi Raja Chang. Seorang pria tua berjubah abu-abu perlahan berkata, "Semuanya, saya ingin memberitahu Anda semua sebuah berita. Master Pengadilan Bulan, leluhur api suci dari klan api suci, Master Lembah dari Lembah Bunga Bergeser, Master Laut dari Laut Changmeng, dan Master Klan dari Klan Muda adalah di antara nama-nama besar yang berteleportasi sekarang. Aliansi Raja Chang yang kecil tidak layak disebut. Alam ini akan segera dikuasai sepenuhnya oleh kita, dan di masa depan, semua makhluk hidup di alam ini akan menjadi budak kita." Tiba-tiba, seorang pria tua dengan alis putih berbicara. Mendengar kata-kata pria tua ini, semua orang di sekitar terkejut sampai-sampai mereka menghirup udara sejuk. Pada saat ini, di luar tembok perbatasan alam Raja Chang, setidaknya ada selusin kelompok makhluk hidup yang terus-menerus membombardir tembok perbatasan. Makhluk-makhluk hidup ini menemukan titik lemah dari tembok pembatas dan membombardirnya bersama-sama dalam upaya gabungan. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di atas salah satu dinding pembatas. Bagus, makhluk-makhluk yang menyerang tembok pembatas ini semuanya bersorak. Semuanya, bekerja lebih keras, kita akan segera bisa melubangi tembok pembatas ini. Seorang pria jangkung yang bertanggung jawab berkata dengan keras. Di bawah kegembiraan makhluk-makhluk ini, masing-masing dari mereka menyerang dengan sekuat tenaga, tanpa ragu-ragu, dan menghantam retakan di dinding pembatas semakin lebar. Di dalam alam Raja Chang, langit berbintang di tepi alam Raja Chang, di dalam lautan Siurgawi yang luas, di dalam ruang yang kecil. Xuanwu akhirnya menyedot semua danau ini, kekuatannya telah meroket. Ye Tianfei merasakan aura Xuanwu dan sedikit terkejut di dalam hatinya. Awalnya, kekuatan pertempuran Xuanwu ini di antara 9 Divine Beast hampir berada di urutan belakang, tetapi setelah memurnikan dan menyerap esensi energi air dari danau kecil itu, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Ye Tianfei memperkirakan bahwa kekuatan pertempuran Xuanwu saat ini sudah bisa mencapai tahap tengah dari ranah Dao Saping. Pada saat ini, danau kecil itu telah mengering, dan semua tanaman di sekitarnya telah dipetik oleh Ye Tianfei. Binatang langit berkepala 9 akhirnya membudidayakan mereka semua. Ye Tianfei berdiri, dan dengan sebuah pikiran, roda totem 9 istana bangkit dari punggungnya, meledok dengan aura biadab kuno yang bergulir. Selama periode waktu ini, di bawah kepemimpinan gadis kecil itu, lautan guntur yang dipenuhi guntur Siurgawi ditemukan, beberapa planet yang interiornya dipenuhi dengan magma yang menggelinding, dan langit berbintang yang suram, serta lautan Siurgawi. Keempat binatang langit, Lei Ze, Cahaya Lilin, Yufu, dan Xuanwu semuanya memperoleh energi yang mereka butuhkan, dan kekuatan tempur mereka meroket. Saat roda raksasa yang terang dan menyilaukan naik, 9 binatang langit di dalam 9 kisi istana secara bersamaan meraung ke langit, mengguncang langit berbintang ini saat mulai bergetar hebat. Aura energi yang bergulir seperti genderang angin Siurgawi, mengguncang beberapa bintang di dekatnya. Saatnya untuk mengolah putaran pertama roda Siurgawi. Ye Tianfei merasakan aura Divine Beast berkepala 9 dan berkata perlahan. Seni bela diri roda totem 9 istana adalah sesuatu yang Ye Tianfei temukan di kehidupan terakhirnya di tengah-tengah peninggalan kuno, seni bela diri misterius kuno dengan kekuatan yang menakutkan. Pada awalnya, Ye Tianfei bahkan menduga bahwa seni bela diri ini adalah seni bela diri tingkat dewa yang legendaris. Yang disebut teknik tingkat dewa adalah teknik yang dikembangkan oleh para dewa. Kemudian, Ye Tianfei membaca program umum roda totem 9 istana secara rinci dan menyadari bahwa itu adalah seni bela diri tingkat dewa semu, yang termasuk dalam seni bela diri tingkat tertinggi dan terkuat di bawah seni bela diri tingkat dewa. Seni bela diri kelas semu dewa, saya pikir di antara semua prestasi dan seni bela diri yang saya spesialisasikan sebagai Raja Siurgawi, tidak ada satupun yang bisa mencapai kelas semu dewa.
Ye Tianfei tidak bisa menahan kekagumannya saat dia membaca ulang program umum roda totem 9 istana sekali lagi. Dalam kehidupan terakhirnya, setelah Ye Tianfei memperoleh roda totem 9 istana, dia bahkan belum sempat mengolahnya sebelum dia diantar ke kesengsaraan pembentukan dewa. Budidaya Ye Tianfei saat ini dari setiap Divine Beast secara terpisah hanyalah bagian paling dasar dari roda totem 9 istana, setara dengan gaya pengantar. Giliran pertama, mulai. Ye Tianfei hampir mengeluarkan setengah dari sumber daya kultivasi di badannya dan menumpuknya di langit berbintang, duduk berlutut dan meraung pelan. Roda totem 9 istana memiliki total 12 putaran, yang dikenal sebagai 12 putaran roda Surgawi. Saat ini, Ye Tianfei baru saja mulai berkultivasi pada putaran pertama. Saat Ye Tianfei minum, roda raksasa itu mulai berputar dengan cepat, dan terus membesar, meledok dengan daya hisap yang luar biasa, dan mulai melahap sumber daya budidaya yang menumpuk di langit berbintang di sekitarnya. Saat roda raksasa berputar, makhluk langit berkepala 9 di dalam 9 kompartemen istana seolah-olah mereka sedang menginjak roda angin dan api. Badan mereka tertutup kabut cahaya yang pekat, dan esensi mereka melesat dengan kacau saat mereka bergegas langsung ke kedalaman langit berbintang. Tekanan energi yang tak ada habisnya menyembur keluar dari atas roda bundar yang terus mengembang, mengguncang sebagian besar langit berbintang seakan-akan mengayak sekam. Kemudian, di dalam roda raksasa yang menusuk itu benar-benar keluar semburan suara-suara esoterik, seolah-olah seorang dewa sedang berkhotbah dan menyampaikan hukum, dan orang bahkan dapat melihat rune ilusi yang terus-menerus muncul, berwarna keemasan dan cemerlang, seolah-olah itu adalah tungku air bah matahari yang agung. Pada akhirnya, rune emas ilusi yang terus-menerus diatur dan digabungkan, benar-benar membentuk sepotong kitab suci kuno, mengalir ke badan Ye Tianfei, dicap di otot dan tulang, organ dalam, dan bahkan di dalam lautan jiwa. Setiap kitab suci kuno tampaknya menjelaskan prinsip-prinsip tertinggi dunia. Pada akhirnya, seluruh badan Ye Tianfei, di dalam dan di luar, dipenuhi dengan tanda emas misterius, memancarkan hembusan aura kuno. Roda totem 9 istana benar-benar tidak mengecewakanku. Ye Tianfei hanya merasa bahwa badannya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya saat ini. Ini bukan masalah meledoknya bintang dan merobek langit berbintang. Akhirnya, setelah hampir sepanjang hari, di dalam kotak 9 istana, 9 binatang buas mengaum serempak, semuanya melepaskan tekanan energi yang menakutkan. Akhirnya, 9 binatang suci berkepala 9 secara bersamaan melangkah keluar dari dalam roda raksasa. Badan mereka diselimuti kekacauan, seperti 9 dewa iblis yang melangkah keluar dari masa lalu yang jauh. Pada saat ini, angin astral melotot, api langit berkobar, guntur surgawi meledok, ombak raksasa sangat deras, dan cahaya magnetis menembus mata. Setiap makhluk langit menampilkan penampilan dharma yang mengerikan, dipenuhi dengan aura ciptaan yang luar biasa dan kemudahan yang luar biasa, seolah-olah itu abadi dan tidak bisa dihancurkan, dan tidak akan terhapus oleh 10.000 kesengsaraan. Putaran pertama roda surgawi, sukses. Aku bisa dengan mudah menghancurkan tahap tengah alam pembentuk Dao sekarang dengan roda totem 9 istana saja. Itu bisa mengambil tahap akhir dari alam pembentuk Dao. Jika saya menggabungkannya dengan berbagai teknik dan cara lain, alam Dao plastik yang terlambat tidak ada artinya lagi bagi saya. Ye Tianfei membuka mulutnya. Itu layak menjadi keterampilan bela diri tingkat dewa semu. Kekuatan pertarungan saya, saat ini, adalah yang terlemah di alam kekuatan roh. Baiklah, waktunya untuk menerobos alam itu. Sesaat kemudian, Ye Tianfei memasukkan roda raksasa ke dalam badannya dan memikirkannya. Selama periode waktu ini, Ye Tianfei telah menyerap terlalu banyak dan terlalu banyak energi, dan ada sejumlah besar energi spiritual yang mengalir di antara meridian di badannya setiap saat. Jika bukan karena fakta bahwa Ye Tianfei memiliki vena langit yang kacau, jumlah energi spiritual sebesar ini pasti sudah lama menopang dagingnya sampai meledok. Kali ini, Ye Tianfei tidak menekan alamnya dan memilih untuk menerobos. Ayo pergi ke langit berbintang di luar. Ye Tianfei membawa gadis kecil itu keluar dari lautan surgawi ini. Ye Tianfei baru saja tiba di langit berbintang ketika sejumlah besar awan gelap dengan cepat berkumpul dan muncul di atas kepala Ye Tianfei. Kesengsaraan guntur telah datang. Kali ini,
Mari kita menerobos 3 alam kecil secara langsung. Ye Tianfei merasakan energi spiritual yang bergulir dan mengalir deras di badannya dan berkata dalam hatinya. Segera, petir tebal yang tinggi di langit mulai menyambar. Pikiran Ye Tianfei bergerak, dan Thunder Zephyr muncul di sampingnya dan mulai melahap guntur yang membelah. Dengan Thunder Zephyr ini, melintasi kesengsaraan guntur sangat mudah bagi Ye Tianfei. 3 jam kemudian, kesengsaraan guntur akhirnya berakhir. Ye Tianfei menerobos langsung dari tahap akhir alam perintis ke tahap pertengahan alam pengumpulan bintang. Ayo pergi ke alam ini untuk saat ini. Ye Tianfei berhenti melanjutkan terobosannya. Di alam Changhuang saat ini, saya tidak lagi takut pada ahli manapun. Ye Tianfei berkata dengan percaya diri. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah di alam ini untuk selamanya. Ye Tianfei mengeluarkan perahu terbang hijaunya dan kembali ke arah Laut Bintang Tianluo. Ye Tianfei berencana untuk kembali ke Istana Awan Hijau terlebih dahulu. Perahu terbang hijau dengan cepat melaju melintasi langit berbintang dengan kecepatan yang mencengangkan. Kemudian, setengah hari kemudian, wajah Ye Tianfei tiba-tiba berubah saat dia mengeluarkan selembar giok transmisi dari badannya. Aliansi Raja Chang. Setelah Ye Tianfei membaca pesan di slip giok, wajahnya tenggelam saat niat membunuh yang menakutkan meledok, menyebabkan suhu ruang di sekitarnya langsung turun belasan derajat. Ye Tianfei akhirnya menerima berita tentang suku Su. Selama periode waktu ini, para pengintai dari Istana King Yun keluar dengan kekuatan penuh, mengirimkan informasi kepada Ye Tianfei kemana-mana di langit berbintang di alam Changhuang. Menggunakan slip giok transmisi untuk mengirim pesan harus berada dalam jarak tertentu. Jika jaraknya terlalu jauh, belum tentu bisa menerimanya. Oleh karena itu, Ye Tianfei tidak menerimanya sampai sekarang. Aliansi Raja Chang tidak perlu ada lagi. Di perahu terbang hijau, Ye Tianfei berkata dengan dingin. Markas besar Aliansi Raja Chang. Hari ini adalah hari di mana Aliansi Raja Chang mengumumkan eksekusi klan Su. Waktu eksekusi adalah 1 menit lewat tengah hari. Markas besar Aliansi Raja Chang berada di Lautan Bintang Tai, di atas sebuah planet yang disebut Bintang Gagak Langit. Bintang Chang Surgawi hari ini dipertahankan dengan sangat ketat. Tim demi tim manusia dan kuda dengan senjata goyah atau harta karun ajaib berpatroli bola-balik di langit berbintang di sekitar planet ini. Di atas Bintang Chang Surgawi, ada sebuah kota besar yang disebut Kota Chang Surgawi. Di luar gerbang kota, ada sebuah alun-alun besar dengan area yang luas. Pada saat itu, ada beberapa ribu orang berlutut di tengah alun-alun dengan pakaian hitam. Beberapa ribu orang ini adalah anggota utama klan Su. Setiap anggota kultivasi klan Su disegel, dan mereka diikat dan tidak bisa bergerak. Sebuah platform tinggi didirikan di sisi timur alun-alun, dan sekelompok besar eksekutif puncak aliansi Changhuang duduk di atasnya, menunggu dengan mata tertutup. Di dalam dan di luar alun-alun, di langit dan di tanah, ada sejumlah besar orang elit yang mengintai. Ada juga banyak seniman bela diri yang datang untuk menonton. Untuk para seniman bela diri yang datang untuk menonton, aliansi Changhuang tidak memperhatikan mereka, karena ada banyak centaur aliansi Changhuang yang berbaur dengan kerumunan penonton, bertindak sebagai salah satu penyergapan. Selain itu, banyak dari seniman bela diri yang datang untuk menonton ini berasal dari pasukan utama alam Changhuang atau beberapa pasukan yang berafiliasi. Secara keseluruhan, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari aliansi Changhuang. Oleh karena itu, saat waktu eksekusi klan Su semakin dekat, semakin banyak seniman bela diri yang tiba di atas bintang langit pucat. Lapor, Su Qingluo telah tiba di Sky Chang Star. Ada juga sekelompok orang dari Istana King Yun yang mengikuti. Di platform tinggi di sisi timur alun-alun, seorang pengintai datang ke hadapan para eksekutif aliansi Changhuang dan melaporkan dengan suara rendah. Jangan dulu menakut-nakuti ularnya, kirim orang untuk mengawasi mereka. Lihat apakah ada orang lain yang datang untuk menyelamatkan klan Su. Penguasa Istana Bulan berpikir sejenak dan berkata, "Ya, pengintai itu berjanji dan diam-diam pergi." Saat ini, di tengah langit berbintang, ada selusin pesawat terbang yang melintas. Dua leluhur tua, apakah kita benar-benar ingin merobek wajah kita dengan aliansi Raja Chang?
Di dalam salah satu pesawat, Sangguan Han dan sekelompok eksekutif Sanctuary duduk bersila, dan salah satu eksekutif Sanctuary bertanya. Tatapan kedua leluhur tua itu menatap Sangguan Han. Setelah menerima berita tentang klan Su, Sangguan Han, setelah berpikir, meyakinkan kedua leluhur tua dan para petinggi Sanctuary, dan memutuskan untuk mengirim pria dan wanita Sanctuary untuk datang dan menyelamatkan klan Su. Dua senior tua, saya masih mengatakan bahwa ini adalah pertaruhan masa depan kuil suci kita. Jika kuil suci kita duduk diam dan tidak melakukan apa-apa tentang masalah ini, maka di masa depan, Ye Tianfei pasti tidak akan memperhatikan kuil suci kita. Jika kuil suci kita mengirim pasukan untuk pergi dan menyelamatkan klan Su, maka di masa depan, Ye Tianfei pasti akan memperlakukan kuil suci kita sebagai salah satu miliknya, dan selama kuil suci kita mendapatkan persetujuannya, maka masa depan perkembangan kuil suci kita tidak akan terbatas. Tentu saja, pertaruhan ini memiliki risiko. Jika kita bisa bertahan sampai Ye Tianfei tiba, maka kita menang. Jika kuil suci kita dihancurkan sebelum Ye Tianfei tiba, maka kita kalah. Sangguan Han bertemu dengan tatapan kedua leluhur tua itu dan berkata, kata-kata seperti itu, Sangguan Han sudah mengatakannya berkali-kali kepada kedua leluhur tua itu. Apakah Anda yakin Ye Tianfei bisa menghadapi aliansi Raja Chang? Kamu harus tahu bahwa aliansi Chang Huang dibentuk oleh berbagai kekuatan besar di alam Chang Huang, dan semua kekuatan besar ini memiliki sejumlah besar ahli alam pembentuk Dao. Ketika kekuatan besar ini bergabung bersama, mereka adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Seorang leluhur tua bertanya, saya pikir Ye Tianfei pasti bisa menghadapi aliansi Raja Chang. Saya telah menghabiskan waktu bersamanya, dan kemampuan anak nakal itu bukanlah sesuatu yang bisa kalian bayangkan. Saya hanya seperti junior yang bodoh di depannya. Dua leluhur, dengan segala hormat, meskipun kalian berdua orang tua telah bertahan untuk waktu yang sangat lama, dalam hal penglihatan, wawasan, dan pengetahuan tentang seni bela diri, kedua orang tua itu bukan tandingan Ye Tianfei. Selain itu, setiap teknik dan keterampilan bela diri yang dikembangkan Ye Tianfei berada pada level yang jauh melebihi teknik dan keterampilan bela diri dari semua kekuatan di alam Raja Chang kita. Singkatnya, anak ini pasti memiliki asal-usul yang sangat mencengangkan. Saya merasa bahwa dia adalah kesempatan bagi kuil suci kita. Sebaiknya kita tangkap kesempatan ini. Sangguan Han berkata. Mendengar kata-kata Sangguan Han, kedua leluhur tua dan semua petinggi terdiam sejenak. Bagus, percepat dan bergegaslah ke planet Chang Surgawi untuk menyelamatkan klan Su. Salah satu leluhur tua berkata dengan suara yang dalam. Leluhur tua lainnya juga mengangguk. Lakukan saja apa yang dikatakan Hall Master Sangguan. Para eselon atas lainnya juga mengangguk dengan berat. Melihat ini, Sangguan Han hanya bisa menghela nafas lega, mengetahui bahwa dia akhirnya benar-benar meyakinkan kedua leluhur tua dan para petinggi kuil suci ini. Baru saja, dalam perjalanan ke sini, beberapa petinggi masih ragu-ragu, dan bahkan kedua leluhur tua menunjukkan keraguan. Baru sekarang kedua leluhur tua dan para petinggi itu akhirnya memutuskan untuk pergi dan menyelamatkan klan Su. Pada saat ini, Ye Tianfei mengkatalisasi perahu terbang hijau ke kecepatan maksimumnya, berubah menjadi aura hijau saat terbang dengan kecepatan penuh menuju markas aliansi Chang Huang. Di dalam perahu terbang, Hu Miao sedang mengemudikan perahu terbang. Beberapa waktu yang lalu, di bawah kepemimpinan gadis kecil itu, Hu Miao juga telah memperoleh banyak sumber daya kultivasi, sehingga kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Faktanya, sejak mendapatkan mutiara Fata Morgana, kekuatan Hu Miao berada di tengah-tengah pertumbuhan. Dengan dukungan sumber daya budidaya dalam jumlah besar selama periode waktu ini, pertumbuhan kekuatan secara alami semakin meningkat. Di dalam Menara Meraj, masih ada beberapa batu mimpi buruk ekstrim terakhir yang tersisa, perbaiki dan serap semuanya. Banyak batu mimpi buruk yang ekstrim menumpuk di sekitar badan Ye Tianfei. Ini adalah kumpulan batu mimpi buruk terakhir di badan Ye Tianfei. Awalnya, batu mimpi buruk ini ingin disembunyikan oleh Ye Tianfei untuk penggunaan darurat. Tapi sekarang dengan situasi ini, Ye Tianfei hanya ingin meningkatkan kekuatan pertarungannya ke level terkuat.
Bertepuk tangan, pohon pemelihara jiwa bergegas keluar dari lautan jiwa Ye Tianfei dan mulai memurnikan dan menyerap batu-batu mimpi buruk berkualitas tinggi di sekitarnya. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian abu-abu, manusia iblis es, Huang Sang, dan yang lainnya juga berada dalam kultivasi pintu tertutup. Semua orang tahu tentang masalah klan Su. Akan ada pertempuran sengit selanjutnya. Jadi semua orang bersiap. Pada saat ini, di luar gerbang kota langit pucat, di tengah alun-alun. Lapor, 1/4 lewat tengah hari sudah dekat. Di atas panggung tinggi di sisi timur alun-alun, seorang jenderal berbaju zirah menghadap para anggota senior aliansi Chang Huang dan melapor dengan lantang. Sampaikan perintahnya, setelah jamnya habis, eksekusi akan dimulai. Penguasa Istana Bulan berkata dengan dingin. Ya. Jenderal itu memimpin pasukan dan melompat dari platform tinggi, membawa sekelompok orang ke tengah alun-alun dan berdiri di belakang beberapa ribu anggota klan Su. 1 menit lagi, bersiaplah untuk eksekusi. Akhirnya, waktu eksekusi tiba, dan seorang pria tua berbadan tinggi dan kurus berdiri di atas panggung tinggi di sisi timur alun-alun dan dengan lantang mengumumkan. Pria tua yang tinggi dan kurus ini adalah anggota senior aliansi Raja Chang. Dengan segera, di dalam dan di luar alun-alun, semangat semua orang terangkat. Semua orang tahu bahwa alasan mengapa aliansi Chang Huang bergerak melawan klan Su adalah untuk memikat Ye Tianfei ke sini. Tapi sekarang waktu eksekusi telah tiba, Ye Tianfei belum menunjukkan wajahnya. Mungkinkah Ye Tianfei takut dan tidak akan datang untuk menyelamatkan klan Su? Ada banyak orang yang tidak bisa membantu tetapi diam-diam bergumam. Pada saat ini, sekelompok pria besar dengan tangan kosong dan pedang baja yang bersinar dingin datang ke tengah alun-alun klan Su dan berdiri di belakang beberapa ribu anggota klan Su. Penggol 10 dari mereka terlebih dahulu dan gunakan mereka untuk mengorbankan pedang. Seorang pria tua yang tinggi dan kurus meraung dengan tegas. Segera, 10 orang kuat melangkah maju dan menyeret 10 orang dari klan Su sebelum tangan mereka mengangkat pedang dan memenggal kepala 10 anggota klan Su ini. Sebuah kepala berdarah berguling di tengah alun-alun, mengejutkan mata. Sebagian besar anggota klan Su pucat pasi karena ketakutan, dan beberapa wanita dan anak-anak meraung lebih keras lagi. Kalian binatang buas, aliansi Raja Chang yang kupret, semua sekumpulan binatang buas yang egois. Kalian hanya ingin menggunakan klan Su kami untuk memancing Ye Tianfei keluar dan kemudian merebut asal Raja Chang. Jika kalian ingin berurusan dengan Ye Tianfei, cari Ye Tianfei sendiri. Mengapa kalian membunuh orang-orang klan Suku dengan begitu brutal? Anggota senior klan Su sangat marah, dan masing-masing dari mereka mengutuk dengan keras. Namun, para eselon atas aliansi Raja Chang mencibir satu persatu dan mengabaikan mereka. Lanjutkan memotong. Penggol 10 orang sekaligus sampai kau memenggal mereka semua. Orang tua yang tinggi dan kurus di atas panggung tinggi di sebelah timur meraung dengan keras. Saat pria tua tinggi dan kurus itu meraung, 10 anggota klan Su lainnya dipenggol kepalanya. Beberapa saat kemudian, sudah ada puluhan anggota klan Su yang kepalanya dipenggol. Lokasi eksekusi bersimbah darah, tanah mengalir dengan darah, dan bau darah mengalir ke langit. Tepat pada saat ini, sebilah pedang tajam tiba-tiba datang dari jauh, mengarah langsung ke 10 orang kuat yang sedang dieksekusi. 10 orang kuat itu semuanya memiliki kekuatan alam pengumpulan bintang, kekuatan mereka tidak lemah, dan ketika mereka melihat tenda pedang datang dengan cepat dan ganas, di saat putus asa, mereka semua mengangkat pedang baja di tangan mereka dan memblokirnya ke depan. Pedang baja di tangan 10 orang kuat terguncang pada saat yang sama, dan alis 10 orang kuat itu ditusuk oleh pedang tajam pada saat yang sama, badan mereka menegang dan perlahan-lahan jatuh. Ayah, Ibu, aku datang untuk menyelamatkanmu. Su Qingluo memegang pedang panjang dan datang dalam kilatan listrik, dengan postur badan yang indah, seperti peri yang turun ke dunia fana. Teknik gadis surgawi yang kacau dan teknik pedang giok bening cocok. Su Qingluo memotong 10 alam bintang pengumpul dengan satu pedang. Teknik pedang yang menakutkan. Mereka yang menyaksikan pemandangan ini tidak bisa menahan kekaguman di dalam hati mereka. Itu wanita Ye Tianfei. Su Qingluo telah datang. Seseorang meraung.
Terakhir kali Ye Tianfei membuat keributan di markas klan Su untuk Su Qingluo, semua orang tahu tentang itu, jadi semua orang di alam Raja Chang tahu tentang hubungan antara Su Qingluo dan Ye Tianfei. Itu Qingluo, anggota klan Su yang berlutut di tengah alun-alun, semuanya mengangkat kepala dan melihat ke arah Su Qingluo. Qingluo, lari, di sini berbahaya. Su Tianze dan Zhong Xin berlutut di tengah alun-alun, dan ketika mereka melihat kemunculan putri mereka yang tiba-tiba, wajah mereka berubah drastis dan mereka meraung pada saat yang bersamaan. Qingluo, kamu tidak bisa menyelamatkan kita. Kamu lari dan cari Ye Tianfei. Minta Ye Tianfei untuk membalaskan dendong klan Su kita. Kepala suku klan Su juga meraung ke arah Su Qingluo. Qingluo, jangan terlalu bodoh, larilah. Perseteruan dari klan Su kami bergantung padamu untuk membalas dendong. Para eksekutif klan Su lainnya juga meraung. Anggota klan Su yang berpangkat tinggi ini memahami bahwa kali ini, mereka takut akan sulit untuk melarikan diri dari kematian. Mereka awalnya menggantungkan harapan balas dendong pada Su Qingluo, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Su Qingluo akan benar-benar berlari. Masih bisa melarikan diri, masuk tanpa izin ke tempat eksekusi dan membunuh orang-orang aliansi Chang Huang, ini adalah pelanggaran berat. Teman-teman, lumpuhkan mereka. Tuan Istana-Istana Bulan meraung keras. Segera, sekelompok besar orang yang dipersenjatai dengan senjata atau harta karun ajaib bergegas menuju Su Qingluo dari segala arah. Ayah dan ibu, aku tidak bisa meninggalkan kalian. Su Qingluo menunjukkan tekniknya dan bergegas menuju arah orang tuanya. Dia pasti tahu bahwa langkahnya sangat berbahaya. Namun, mengetahui bahwa orang tuanya telah ditangkap dan akan dipenggal, bahkan jika itu adalah sarang naga, dia tidak punya pilihan selain membobolnya. Su Qingluo tahu bahwa dengan kekuatan istana Qingyun, sama sekali tidak mungkin menjadi tandingan aliansi Chang Huang, dan itu sama dengan memukul batu dengan telur. Satu-satunya hal yang diandalkan istana Qingyun adalah pria parubaya misterius di alam binatang kuno, tetapi jangkauan aktivitas pria itu hanya bisa di Suan Huang Starfield, dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Di dalam istana Qingyun, mungkin hanya Ye Tianfei yang memiliki kekuatan untuk melawan aliansi Chang Huang untuk sementara waktu, tetapi Ye Tianfei sudah keluar dan tidak tahu kemana harus pergi. Jadi Su Qingluo terburu-buru dan harus meninggalkan selembar kertas untuk datang ke markas aliansi Chang Huang sendirian, untuk menyelamatkan orang tuanya. Orang tuanya akan dipenggal, dan tidak mungkin baginya untuk duduk diam. Segera, orang-orang aliansi Raja Chang itu memblokir Su Qingluo dan bertarung. Mereka yang menghalangiku akan mati. Su Qingluo mengeksekusi teknik gadis surgawi yang kacau dan teknik pedang giok bening, postur badannya ringan, roknya berkibar, dan bayangan pedangnya berat, seolah-olah dia adalah peri yang turun dari 9 surga, memegang pedang dan menari. Dan kekuatan membunuhnya sangat menakutkan. Aura pedang berkelebat samar-samar, secara berurutan menembus alis 3 alam pengumpulan bintang, meninggalkan mereka sebagai 3 mayat. Kekuatan pertempuran Su Qingluo sudah sebanding dengan alam masuk Dao. Tanpa diduga, wanita Ye Tianfei juga sangat kuat. Teknik dan keterampilan bela diri yang dia kembangkan tampaknya sangat misterius. Kekuatan pertempuran yang ditampilkan oleh Su Qingluo mengejutkan banyak orang. Kekuatan pertempuran Qingluo sebenarnya sangat kuat. Bahkan orang-orang klan Su sangat terkejut. Qingluo, lari. Tinggalkan kami sendiri. Su Tianze dan Zhong Xin meraung terburu-buru. Layak menjadi wanita Ye Tianfei, tapi kenapa? Karena kamu datang ke sini, sulit untuk melarikan diri dengan sayapmu. Di platform tinggi di timur, Master Istana Bulan mencibir dan melambaikan tangannya. Segera, 5 ahli dari Dao Entry Realm menunjukkan teknik mereka dan bergegas menuju Su Qingluo. Saudari Qingluo, kami di sini. Tepat pada saat ini, sesosok badan buru-buru datang. Kenapa kalian di sini? Su Qingluo melihat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Wu Heishan, Yuan Dayong, Xiao Hui, dan Dugu Huan semuanya datang. Ada juga 7 bandit, yang Xiao Hu dan yang lainnya yang juga datang. Mereka juga membawa sekelompok orang elit dari Istana Awan Hijau. Dugu Huan memegang pedang melengkung dan menebas. Cahaya pedang yang mendominasi meluncur seperti badak iblis kuno ke arah ahli alam Dao yang bergegas mendekati Su Qingluo.
Teknik pedang yang mendominasi. Pakar alam Dao Entry itu terkejut. Kenapa kalian semua ada di sini? Di sini berbahaya, kalian harus pergi. Su King Luo meraung dengan cemas. Kakak King Luo, kami tahu bahwa Anda sendirian dalam bahaya, bagaimana mungkin kami tidak datang? Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana kami akan menjelaskan kepada bos? Aku tidak peduli tentang itu, mari kita semua mati bersama jika kita harus mati. Saya, Wu Heishan, adalah orang yang bermental baja, bukan orang yang takut mati. Wu Heishan menepuk dadanya dan meraung, terlihat sangat murah hati. Dia melakukan Star Grand Technique, dan sebuah bintang besar turun dari langit yang tinggi, bergemuruh dan berputar seolah-olah dewa kuno sedang mendorong penggilingan raksasa melewati langit berbintang, dengan aura yang mengerikan. Segera, beberapa alam pengumpulan bintang dari aliansi Changhuang diledakkan sampai mati oleh Wu Heishan. Yuan Dayong, Xiao Hui, Yang Xiao Hu, dan ketujuh bandit itu juga bertarung untuk membunuh musuh satu persatu. Kalian tidak memanggilku bahkan saat kalian bertarung. Bibi akan datang. Tepat pada saat ini, sosok mungil di udara di kejauhan seperti meteor yang jatuh ke tanah, datang dengan tergesa-gesa, dan dalam sekejap mata, sosok itu muncul di depan mata kerumunan, seorang gadis kecil yang terlihat berbedak, imut dan cantik, dengan senyuman di wajahnya. Mati. Gadis kecil ini bergegas ke tengah alun-alun dan tiba-tiba meraung keras, seolah-olah dia adalah kekuatan harimau kecil, dan dengan satu pukulan, dia menjatuhkan tahap tengah alam pengumpulan bintang ke belakang dan jatuh, dan dengan memiringkan kepalanya, dia mati kehabisan napas. Wen Zi, kenapa kamu di sini juga? Su King Luo terkejut. Aku tahu kalian akan datang ke sini untuk bertarung, jadi aku ikut lari. Saudari King Luo, lihat, aku jauh lebih kuat sekarang daripada sebelumnya. Wen Zi tertawa saat sosok mungilnya berkelebat dengan keras, sekali lagi mengirimkan alam pengumpulan bintang tahap akhir dengan sebuah pukulan. Aku juga ikut. Pada saat ini, suara mungil wanita lain terdengar. Kemudian, sebuah pesawat datang dari jauh dan berhenti di atas alun-alun, lalu seorang wanita berpakaian merah bergegas keluar darinya dengan angin kencang, mendarat di samping Su King Luo dan yang lainnya dengan sekejap sosoknya. Long Yingying telah datang. Kamu adalah orang-orang yang telah aku rugikan. Su King Luo memandang seseorang yang membunuh sahabatnya dengan sekuat tenaga, serta orang-orang dari istana King Yun, dan tidak bisa menahan air mata dalam keadaan linglung. Faktanya, termasuk Su King Luo, semua orang mengerti di dalam hati mereka bahwa kali ini datang ke markas aliansi Changhuang benar-benar kejam, dan kemungkinan besar mereka akan mati di sini. Namun, semua orang tetap datang. Mereka semua adalah orang-orang Ye Tianfei. Bagus, bagus. Teman-teman, lumpuhkan mereka semua, jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Dengan orang-orang ini di tangan, Ye Tianfei harus patuh kalau begitu. Satu persatu, para eksekutif aliansi Changhuang itu berdiri, menunjukkan ekspresi bersemangat. Segera, sekelompok besar ahli muncul dan mengepung Su King Luo dan yang lainnya dalam beberapa saat. Aliansi Raja Chang sangat kuat, membuat segalanya menjadi sulit bagi sekelompok anak muda. Ketika Anda mengatakannya, apakah Anda tidak takut orang lain menertawakan Anda? Tepat pada saat ini, selusin kapal udara meluncur, dan suara mengejek keluar dari salah satunya. Sangguan Han telah tiba. Para petinggi aliansi Changhuang semuanya menyipitkan mata. Orang hanya bisa melihat tim pria dan wanita santuari berjalan keluar dari sekitar selusin pesawat, dan yang bertanggung jawab tidak lain adalah Sangguan Han. Dua leluhur tua dari kuil suci juga telah datang. Ada juga senior ketiga dan keempat dari kuil suci. Di atas bantuan Ye Tianfei, dua senior tua kuil suci telah lama sembuh total dari luka yang terkumpul di dalam badan mereka karena benturan keras di alam, dan mereka tampak penuh semangat dan memiliki aura yang tegas. Sangguan Han, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu datang ke sini dengan orang-orang kuil suci? Pada saat ini, di platform tinggi di sisi timur alun-alun, semua anggota senior aliansi Changhuang berdiri, dan Master Istana-Istana Bulan menatap Sangguan Han dan bertanya dengan dingin. Saya datang untuk menghentikan kalian membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Sangguan Han berkata dengan cuek.
Sambil berbicara, Sang Guan Han memimpin orang-orang dari kuil suci menuju ke tengah alun-alun. Berdiri diam, Sang Guan Han, yang terbaik bagimu adalah menjauh dari urusan aliansi Changhuang. Puluhan eksekutif aliansi Changhuang bangkit di udara, menghalangi jalan para pria dan wanita kuil suci. Haha, omong kosong aliansi Raja Chang, itu sebenarnya hanya sekelompok penjahat yang haus keuntungan. Apakah Anda pikir Anda benar-benar mewakili alam Raja Chang? Saya Po. Menurutku kalian adalah pengkhianat sejati dari alam Changhuang. Alam kami, di zaman kuno, mengambil tanggung jawab untuk melindungi asal-usul Changhuang, sedangkan kalian, satu persatu, berpikir bagaimana cara menangkap asal-usul Changhuang, dengan tujuan untuk benar-benar memiliki asal-usul Changhuang. Kalian bahkan tidak memiliki wajah untuk bertemu dengan leluhur alam kita. Bolehkah saya bertanya, kualifikasi apa yang kalian para pengkhianat miliki untuk menyebut orang-orang dari klan Su sebagai pengkhianat? Sang Guan Han berkata sambil tertawa keras. Hall Master Sang Guan mengatakannya dengan baik. Kalian para kutu kupret bermoral adalah pengkhianat sejati dari alam Changhuang. Kualifikasi apa yang kalian miliki untuk menyebut pengkhianat klan Su kami? Kepala suku klan Su meraung dengan tegas. Tidak ada gunanya membiarkan kalian membuat segala jenis kecurangan. Ye Tianfei adalah pengkhianat bagi kerajaan Raja Chang kita, dan klan Su adalah pengkhianat karena merekrut Ye Tianfei sebagai menantu mereka. Sang Guan Han, kau juga pengkhianat karena berpacaran dengan Ye Tianfei. Hari ini, adalah waktu yang tepat untuk membunuh mereka semua. Master Istana Bulan berkata dengan dingin. Seiring dengan suara istana bulan, satu demi satu, para ahli yang memancarkan aura tegas melangkah maju, melepaskan tekanan energi mereka satu demi satu, seolah-olah gunung berapi telah meledok. Secara total, ada lebih dari 30 ahli Dao Saping Realm. Di antara mereka, ada 6 ahli alam pembentuk Dao tingkat menengah. Sepertinya kalian cukup siap. Sang Guan Han tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya ketika dia melihat begitu banyak ahli Dao Saping Realm. Sang Guan Han, karena kamu memilih untuk berpihak pada Ye Tianfei, bersiaplah untuk mati. Tidak perlu ada kuil suci lagi. Mulai sekarang, alam Changhuang kita akan memiliki satu negara adidaya yang berkurang. Seorang ahli dari aliansi Raja Chang berkata dengan senyum dingin. Lakukanlah. Penguasa gunung dari Gunung Fountainhead berkata perlahan. Bunyi, pertempuran sengit akhirnya dimulai, dan orang-orang dan kuda dari kedua belah pihak menyerang satu sama lain dengan semangat membunuh. Semua orang berkumpul bersama, bentuk formasi pertempuran melawan musuh. Yang Tianhu dari 7 pencuri meraung. 7 pencuri besar Corsair memimpin orang-orang dan kuda-kuda istana awan hijau untuk membentuk 3 formasi pertempuran, bersandar dekat satu sama lain dan bekerja sama melawan musuh. Ketiga formasi pertempuran ini semuanya diajarkan oleh Ye Tianfei sendiri, dan keluar dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Ayo berkumpul bersama juga, Dugu Huan meraung. Dugu Huan, Wu Heishan, Yuan Dayong, Su Qingluo, Wen Zi, Xiao Hui, dan Long Yingying semua berkumpul bersama. Meskipun mereka masih muda, masing-masing dari mereka telah diajari oleh Ye Tianfei, dan mereka semua telah mengembangkan teknik dan seni bela diri tingkat yang sangat tinggi, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih tinggi dari alam spiritual mereka sendiri. Yang terkuat di antara mereka adalah Dugu Huan, yang sudah bisa menghadapi ahli tingkat menengah atau bahkan tingkat akhir dari Dao Entry Realm. Tenda pedang sombong yang dia potong, meskipun gerakannya sederhana, mereka juga mengandung energi dan hukum pedang Dao yang begitu menakutkan sehingga bahkan ahli alam Dao Entry tahap akhir pun tidak akan berani melawan mereka secara langsung. Kekuatan pertempuran yang ditampilkan oleh Long Yingying juga sangat mengejutkan penonton. Orang hanya bisa melihat bahwa ketika dia mengayunkan tinjunya, sebenarnya ada bayangan dewa perang yang melayang di belakangnya, seolah-olah dia telah menemukan ruang dan waktu yang jauh. Dia benar-benar bisa bertarung di tahap tengah alam pengumpulan bintang. Long Yingying memiliki garis keturunan klan perang di badannya, dan kekuatannya akan tumbuh lebih cepat dan lebih cepat setelah mengaktifkannya. Garis keturunan klan perang, garis keturunan yang ada khusus untuk bertarung.
Klan perang memiliki karakteristik bahwa begitu mereka bertarung, mereka akan menggunakan kekuatan tempur yang lebih menakutkan dari biasanya. Gemuruh. Seekor burung phoenix yang perkasa melesat keluar dari badan Xiao Hui dan membumbung tinggi ke langit, menabrak dua anggota Stargathering Realm tahap akhir di tempat dan meledok menjadi dua awan kabut darah. Wu Heishan menampilkan teknik bintang agung, Yuan Dayong menampilkan teknik langit bumi tebal, dan Wen Zi menampilkan teknik neraka 6 lapis baja, masing-masing dari mereka meledok dengan kekuatan tempur yang menakjubkan. Kenapa teman-teman Ye Tianfei ini semuanya begitu iblis satu persatu? Mereka yang mengelilingi pria dan wanita aliansi Chang Huang, yang dipukuli bola-balik untuk sesaat, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut di dalam hati mereka. Tapi saat-saat indah itu tidak berlangsung lama. Lebih dari 100 ahli dari Dao Entry Realm mengelilingi mereka, mengelilingi kelompok anak muda Su Qingluo dan centaur dari Istana Qingyun. Beberapa saat kemudian, Su Qingluo dan orang-orang muda lainnya serta para centaur dari Istana Qingyun mulai berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimanapun, kekuatan pertempuran dari beberapa alam Dao Entry terlalu menakutkan. Untungnya, teknik pedang Dugu Huan sangat dominan, dan dia mengayunkan pedangnya dengan putus asa, sehingga dia hampir tidak bisa menahan para ahli alam Dao Entry itu. Tapi ini hanya sementara. Siapapun bisa melihat bahwa setelah sekian lama, Dugu Huan pasti akan terlalu lelah untuk bertarung lagi. Di sisi lain, lusinan ahli alam pembentuk Dao dari aliansi Raja Chang mengepung Sangguan Han, dua senior tua, senior ketiga, dan senior keempat dari kuil suci, dan berada di atas angin dalam beberapa saat. Dor, senior ketiga dan senior keempat diledakkan pada saat yang sama, menyemprotkan darah secara terus-menerus. Sangguan Han, kau sudah mati. Master Istana Bulan, Master Gunung Fountainhead, dan selusin ahli Dao Saping Realm tahap awal lainnya menggabungkan upaya mereka bersama dan mengalahkan Sangguan Han tanpa kemampuan untuk melawan. Di sisi lain, dua leluhur tua Istana Suci, di sisi lain, dikelilingi oleh 6 ahli alam pembentuk Dao tingkat menengah dan dengan cepat jatuh. Sangguan Han, kau bilang Ye Tianfei akan datang. Kapan tepatnya dia akan datang? Seorang leluhur tua tidak bisa tidak bertanya. Ya, kapan dia akan datang? Jika ini terus berlanjut, tidak lama lagi kita semua akan mati di sini. Leluhur tua lainnya juga bertanya. Dua leluhur tua, saya sudah mengatakan bahwa ini adalah pertaruhan dan saya tidak tahu kapan Ye Tianfei akan datang. Jika kita kalah dalam pertaruhan ini, maka kita harus mati di sini. Sangguan Han menjawab, kamu, baiklah, karena kita telah membuat pilihan seperti itu, kita hanya bisa mendengarkan takdir dewa. Kedua leluhur tua itu menatap kosong, lalu menghela napas. Di sisi lain, Su Qingluo dan anak-anak muda lainnya serta orang-orang dari Istana Qingyun juga dipukuli sampai-sampai mereka hampir kehilangan kekuatan untuk melawan. Pengepungan kolektif oleh lebih dari 100 ahli dari ranah Dao Entry terlalu menakutkan. Semuanya, akulah yang menyeret kalian semua. Su Qingluo melihat situasi di depannya, merasa sangat bersalah, dan berkata, Saudari Qingluo, kamu adalah kakak ipar kami, tidak perlu bersikap sopan. Bos sangat baik kepada kami tidak akan mengeluh bahkan jika kami mati. Kata Wu Heishan, benar, kalian, menurut kalian apakah bos akan datang untuk menyelamatkan kita? Wu Montenegro tiba-tiba bertanya. Aliansi Chang Huang terlalu kuat, bahkan jika Ye Tianfei datang, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Xiao Hui, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya. Tidak, saya pikir selama bos muncul, dia pasti akan bisa menebas semua musuh. Kata Wu Heishan, mari kita berharap orang cabul besar itu akan datang, jika tidak, kita semua akan mati. Wen Zi berseru. Saat dia berbicara, tatapan Wen Zi tidak bisa tidak menyapu ke arah langit berbintang di kejauhan. Tiba-tiba, badan mungil Wen Zi menegang dan tatapannya tegak saat ia melihat sosok yang tidak asing lagi dengan aura mematikan di langit berbintang di kejauhan. Sepertinya saya telah melihat orang cabul yang hebat. Aku tidak sedang bermimpi, bukan? Wen Zi hanya bisa bergumam dalam hati. Apa? Ketika Su Qingluo dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua bergidik, tatapan mereka secara bersamaan melihat ke arah langit berbintang di kejauhan.
Ye Tianfei ada di sini. Saya tidak tahu siapa yang memanggil. Kemudian, mereka semua menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa tinggi di udara di kejauhan, Ye Tianfei datang dengan langkah besar. Orang tua berpakaian abu-abu, manusia iblis es, Hu Miao, Huang Sang, Liu Deming, Mao Wanli, dan Gao Hui mengikuti di belakang. Di belakang mereka lagi adalah pasukan King Yun. Anak nakal ini akhirnya datang juga. Sangguan Han menghela nafas lega. Bagus, kita akhirnya berhasil melihat penampilan Ye Tianfei. Kedua leluhur tua dari kuil suci hampir menangis bahagia. Bos, kita sudah sampai. Begitu Wu Heishan melihat Ye Tianfei, dia terus melambaikan tangannya dan meraung. Dia masih di sini. Pada saat ini, Su Qingluo tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih. Dia mengerti bahwa Ye Tianfei pasti akan datang untuk menyelamatkannya jika dia mendengar berita tentang klan Su. Tapi aliansi Raja Chang sangat kuat, bahkan jika Ye Tianfei datang, bisakah dia bertarung? Ye Tianfei, kamu akhirnya datang. Saya pikir Anda akan terus bersembunyi dan tidak muncul. Tuan Istana Bulan mengungkapkan senyum dingin. Manajemen puncak aliansi Raja Chang berurusan dengan klan Su, dan tujuan utama mereka adalah untuk memikat Ye Tianfei ke sini. Ye Tianfei, serahkan asal Raja Chang segera. Penguasa Gunung Fountainhead menatap Ye Tianfei dan berkata, kalian aliansi Raja Chang telah memprovokasi saya berulang kali. Apakah Anda benar-benar berpikir saya mudah diprovokasi? Ye Tianfei berkata dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berjalan dengan kaki di kehampaan. Selain itu, dengan setiap kata yang diucapkan Ye Tianfei, seorang anggota aliansi Raja Chang di tengah alun-alun mengeluarkan raungan yang menyedihkan dan jatuh ke tanah dan mati. Pada saat Ye Tianfei selesai mengucapkan kalimat ini, 23 anggota aliansi Chang Huang telah terbuni. Ada alam pengumpulan bintang dan juga alam masuk dao. Mereka semua dibunuh oleh Ye Tianfei dengan pedang jiwa siurgawi. Dengan pedang jiwa siurgawi yang dieksekusi oleh tingkat kekuatan jiwa Ye Tianfei saat ini, dia sudah bisa menghadapi tahap awal atau bahkan pertengahan dari alam pembentuk dao. Belum lagi alam pengumpulan bintang dan alam masuk dao. Hari ini, di sini, saya akan menggunakan dari aliansi Chang Huang Anda untuk memberitahu dunia bahwa saya, Ye Tianfei, tidak boleh diintimidasi, dan terlebih lagi, tidak boleh tersinggung. Suara Ye Tianfei semakin keras dan keras, mengguncang langit dan bumi. Masih mengucapkan satu kata, dia menjatuhkan alam pengumpulan bintang atau alam pencerahan dao. Pada akhirnya, di seluruh langit dan bumi, hanya suara Ye Tianfei sendiri yang tersisa, menggulung gelombang suara seperti badai yang melintas, mengguncang bumi dan pegunungan. Kerumunan hanya merasa ada petir yang tak terhitung jumlahnya meleduk di telinga mereka pada saat yang sama, mengguncang badan jiwa mereka. Ini adalah teknik auman singa dari klan singa gila. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini yang mengeksekusi keterampilan bela diri Sonic dari klan singa gila ini, sungguh mencengangkan, matahari dan bulan kehilangan warnanya. Sejumlah besar anggota aliansi Chang Huang yang lemah dilumpuhkan oleh gelombang suara yang menakutkan di tempat, dan bahkan langsung pingsan. Sama seperti ini, Ye Tianfei membawa tangannya di belakang punggungnya dan berbicara sambil berjalan di atas alun-alun, dan bahkan sebelum dia secara resmi menyerang, dia telah membunuh 50 hingga 60 ahli Stargathering Realm atau Dao Entry Realm dari aliansi Chang Huang, dan dia juga telah mengejutkan dan membuat sejumlah besar pria dan wanita aliansi Chang Huang tertegun. Mengejutkan seluruh arena, banyak orang yang menonton dengan kagum. Bagaimana bisa begitu kuat? Semua orang terkejut dalam hati mereka. Termasuk para ahli alam pembentuk dao tingkat menengah, mereka semua sangat terkejut. Sangguan Han, kamu benar, Duke Ye benar-benar terlalu jahat, sangat jahat sampai tidak bisa dipercaya. Saya pikir kuil suci kita pasti bisa memenangkan taruhan. Kedua leluhur tua kuil suci itu sangat bersemangat. Pada saat ini, Ye Tianfei sudah tiba di alun-alun. Di belakangnya, lelaki tua berpakaian abu-abu, manusia iblis es, Hu Miao, dan yang lainnya, juga mengikuti dari belakang, dan pasukan King Yun juga telah tiba dalam jumlah besar. Bos itu perkasa. Wu Montenegro melihat kekuatan langit Ye Tianfei yang luar biasa, dia hanya mengaguminya secara ekstrim dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung.
Ayo selesaikan membunuh orang dulu. Ye Tianfei tersenyum tipis pada Wu Heishan. Bunyi. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Tianfei dengan lembut melambaikan tangannya. Bunyi. Orang tua berpakaian abu-abu, manusia iblis es, pembelah darah, Hu Miao, Huang Sang, dan yang lainnya memimpin pasukan King Yun untuk membunuh ke tengah alun-alun pada saat yang sama. Tangkap Ye Tianfei. Master Istana-Istana Bulan dan Master Gunung dari Gunung Mata Air meraung pada saat yang sama. Semua yang mereka lakukan sebenarnya adalah untuk menghadapi Ye Tianfei. Sekarang pemilik yang sah telah datang. Penguasa Istana Bulan dan penguasa Gunung Air Mancur bergegas menuju Ye Tianfei dengan lusinan ahli alam dao plastik. Terutama 6 ahli alam pembentuk dao pertengahan tidak lagi peduli dengan dua leluhur Istana Suci, dan masing-masing dari mereka bergegas menuju Ye Tianfei. Siapapun yang menangkap Ye Tianfei lebih dulu akan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan asal-usul Raja Chang. Godaan dari asal-usul Raja Chang terlalu besar untuk ahli alam pembentuk dao ini. Ye Tianfei, kami di sini untuk membantumu. Sangguan Han Raung, membawa para petinggi kuil suci untuk mencoba dan bergegas membantu Ye Tianfei melawan musuh. Tidak perlu, kalian berdiri saja di samping dan lihat bagaimana aku membunuh musuh. Ye Tianfei berkata dengan cuek, tampaknya meremehkan sekitar 30 atau lebih ahli ranah dao saping yang menyerbu ke arahnya. Sombong, carilah kematian. Sikap Ye Tianfei menyebabkan para ahli alam pembentuk dao dari aliansi Chang Huang, terutama 6 ahli alam pembentuk dao tingkat menengah, menjadi sangat marah, dan mereka semua mengangkat suara untuk menegur. Swoosh! Tiba-tiba, Ye Tianfei bergerak, melakukan teknik transien spasial dan bergegas ke depan beberapa ahli dao saping realem dalam sekejap. Beberapa ahli alam dao plastik ini sedang terburu-buru. Bagaimana mereka bisa menyangka bahwa Ye Tianfei benar-benar akan begitu cepat dan tiba di depan mereka dalam sekejap? Mereka terkejut dan berhenti dengan tergesa-gesa. Dentang, pedang panjang putih muncul di tangan kiri Ye Tianfei dan pedang panjang hitam muncul di tangan kanannya. Pedang waktu, pedang luar angkasa. Swiss, pedang waktu putih dipotong lebih dulu. Hukum waktu misterius dengan cepat berputar dan menyebar. 4 ahli alam dao plastik tahap awal yang paling dekat dengan Ye Tianfei. Badan mereka secara bersamaan mandek dan dipenjara di sana oleh hukum waktu, tidak dapat bergerak. Pedang waktu di tangan kanan Ye Tianfei menyapu secara horizontal, memancarkan aura dingin yang membuat jantung berdebar. Pedang waktu yang gelap gulita terpotong, dan di saat berikutnya, pedang waktu ini tiba-tiba menghilang. Kemudian, kerumunan orang terkejut menyadari bahwa di ruang di depan 4 ahli alam dao saping tahap awal itu, ujung pedang yang menghitam tiba-tiba muncul secara bersamaan dan dengan keras menancap di alis mereka. Keempat ahli ini secara bersamaan menegang, dan kemudian badan mereka perlahan meluncur ke bawah, sekarat karena kehabisan napas. Satu pedang membunuh 4 orang. Melihat kekuatan pertempuran yang ditampilkan oleh Ye Tianfei, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik udara dingin. Bahkan 6 ahli dao saping realem tingkat menengah itu tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh 4 ahli dao saping realem tingkat awal dengan satu serangan pedang. Kupret, kekuatan pertempuran Ye Tianfei sepertinya menjadi jauh lebih kuat lagi. Penguasa Istana Bulan mengertakkan gigi. Nak, jangan mencoba menjadi agresif. Seorang ahli ranah dao saping tahap menengah bergegas ke depan Ye Tianfei dan meninju ke arahnya. Segel tinju besar muncul dan berubah menjadi gunung langit, menghancurkan ke arah Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak menghindar atau menghindar, dia juga meninju. Tinju pemakaman 9 siurga yang dipinjam. Tinju dari kedua belah pihak bertabrakan bersama, dan energi pertempuran yang menakutkan menyebar dengan cepat berpusat di sekitar keduanya, mengguncang orang-orang di sekitarnya. Tinju kedua belah pihak membeku untuk menarik napas, dan kemudian Ye Tianfei terguncang sampai-sampai dia mundur puluhan langkah. Kupret, Ye Tianfei berbalik dan bergegas menuju beberapa ahli alam dao plastik tahap awal di dekatnya. Bagaimana mungkin? Ye Tianfei dengan keras memblokir pukulan saya dan sebenarnya setengah terluka. Tapi dia hanya alam pengumpulan bintang. Ahli dao saping realem tingkat menengah itu tidak bisa mempercayainya ketika dia melihat Ye Tianfei yang bahkan tidak terluka setengah.
Dengan kekuatannya, dia yakin bahwa dia bisa membunuh puluhan, bahkan ratusan alam polistar dengan satu pukulan. Tapi sekarang mengejutkan bahwa dia hanya mengguncang Ye Tianfei kembali. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa meskipun Ye Tianfei hanya berada di tahap tengah alam pengumpulan bintang, dia memiliki vena langit yang kacau dan telah mengembangkan 9 sutra matahari ke alam kesempurnaan yang kedua, ditambah dengan badan fisiknya yang kuat, tidak sulit baginya untuk menerima pukulan yang keras. Semua orang mencoba untuk tetap berdekatan dan menyerang bersama. Penguasa gunung air mancur meraung. Tidak ada gunanya. Tidak peduli jenis pertarungan apa yang kalian gunakan, pada akhirnya, kalian semua akan mati. Ye Tianfei mencibir. 6 ahli Dao Saping Realem lainnya terbunyi, bergerak bersama dan menggabungkan upaya mereka untuk menyerang Ye Tianfei. Hanya angin telapak tangan dan cetakan tinju dan cahaya pedang dan bayangan pedang dan tembakan yang terlihat, membunuh ke arah Ye Tianfei pada saat yang sama. Waktu yang tepat, Ye Tianfei mengeluarkan raungan. Roda raksasa yang terang dan menyilaukan muncul dari belakang, dan 9 makhluk langit melangkah keluar dari 9 kompartemen pada saat yang bersamaan. Pemandangan 9 binatang buas yang muncul pada saat yang sama terlalu mengerikan, masing-masing dari mereka berada di atas langit dan bumi, dan fase mereka saat ini setinggi ribuan meter, seolah-olah mereka keluar dari mitos kuno. Masing-masing dari 9 Divine Beast ini sudah bisa bertarung dengan seorang ahli alam Dao Saping, dengan burung vermilion, harimau putih, dan Xuan Wu bahkan bisa bertarung dengan tahap tengah alam Dao Saping. Hanya untuk melihat 9 Divine Beast menerkam ke depan pada saat yang sama, energi yang menakutkan berubah menjadi badai, melonjak dengan marah ke segala arah. Terlalu menakutkan, ke-6 ahli Dao Saping Realem itu dipaksa mundur oleh serangan dari 9 Divine Beast berkepala 9. Xuan Wu raksasa dengan kasar membuka mulutnya dan memuntahkan sungai hitam panjang yang bergulung dan mengalir deras, menghantam badan tahap awal alam pembentuk Dao. Tahap awal alam pembentuk Dao itu mengeluarkan raungan menyedihkan saat badannya menerima pukulan berat dan terbelah, mati dengan menyedihkan di tempat. Fiu. Burung vermilion yang sangat besar itu membuka mulutnya dan menyemburkan lautan api yang sangat besar, membuat badan seorang ahli Dao Saping Realem tahap awal terbakar. Kemudian kedua cakarnya keluar, dengan keras meraih tahap awal alam Dao plastik itu dan merobeknya dengan kuat, merobek badan alam Dao plastik ini menjadi 2 bagian di tempat. Ye Tianfei memegang pedang waktu di tangan kirinya dan pedang luar angkasa di tangan kanannya. Pertama dia menebas, menggunakan hukum waktu untuk memperbaiki area ruang yang luas, lalu pedang luar angkasa langsung menebas, 1 pedang pada 1 waktu, langsung membunuh 3 tahap awal alam Dao plastik dalam hitungan detik. 6 ahli alam Dao plastik yang mengepung Ye Tianfei, masih ada 1 alam Dao plastik menengah terakhir yang tersisa, wajah mereka pucat karena ketakutan, mereka tidak lagi memiliki niat sedikit pun untuk bertarung, mereka berbalik dan melarikan diri. Tidak bisa melarikan diri, Ye Tianfei tertawa dingin, dan dengan pikiran, dia mengeksekusi pedang jiwa surgawi dan menyerang. Tahap tengah alam pembentuk Dao itu menegang, wajahnya berubah warna, dan gerakannya berhenti sejenak. 3 binatang langit, Xuan Wu, burung vermilion dan harimau putih, menerkamnya, dan dalam waktu kurang dari 1 gerakan, mereka merobek tahap tengah alam pembentuk Dao menjadi beberapa bagian. 6 ahli Dao Saping Realem lainnya jatuh. Ye Tianfei telah membunuh 10 ahli alam Dao plastik, termasuk alam Dao plastik tingkat menengah. Para ahli alam Dao plastik yang tersisa dari aliansi Raja Chang semuanya berbulu di dalam hati mereka. Haha, luar biasa, terlalu luar biasa. Kedua leluhur tua kuil suci sekarang benar-benar lega. Faktanya, sebelumnya, mereka berdua sedikit khawatir di dalam hati mereka bahwa bahkan jika Ye Tianfei datang, dia mungkin tidak dapat menangani begitu banyak ahli Dao Saping Realem dari aliansi Chang Huang. Tapi sekarang Ye Tianfei telah membunuh 10 orang dalam sekejap, begitu kuat sehingga sulit dipercaya. Semua orang berkumpul dan menyerangnya pada saat yang sama. Master Gunung Fountainhead meraung. 20 atau lebih Dao Saping Realms yang tersisa dengan cepat mendekat, membentuk formasi pertempuran berbentuk kipas dan bergegas menuju Ye Tianfei pada saat yang bersamaan. Ye Tianfei tersenyum tipis dan melambaikan tangannya.
Lebih dari 250 bilas spasial gelap muncul, seperti ikan hitam, diam-diam meluncur dan memotong ke arah para ahli alam Dao plastik itu. Hati-hati, seorang ahli alam Dao plastik tingkat menengah mengeluarkan peringatan. Lebih dari 20 ahli alam Dao plastik merasakan aura aneh dari bilas spasial itu dan tidak berani memperlambat, menyerang satu demi satu, mengeksekusi semua jenis gerakan membunuh tertinggi dan memblokir ke depan. Kupret, Ye Tianfei mengambil kesempatan untuk melakukan teknik transien spasial, mengambil langkah keluar dan langsung muncul di belakang tahap awal alam pembentuk Dao. Tidak bagus. Tahap awal Dao Saping Realm ini tiba-tiba menyadari bahwa Ye Tianfei benar-benar datang di belakangnya dan terkejut. Ye Tianfei, aku akan melawanmu. Tahap awal Dao Saping Realm ini memegang tombak yang terbalik dengan keras dan terus membesar saat menyerang ke arah Ye Tianfei. Ye Tianfei memegang pisau waktu di tangan kirinya dan menebas. Waktu membeku. Tahap awal dari sosok Dao Saping Realm itu terpaku dan terpaku di sana. Pedang spasial menyapu, memenggal kepala tahap awal alam pembentuk Dao itu dan mengirimnya terbang. Blood Split telah mengikuti dan langsung menghisap darah. Setiap kali Ye Tianfei membunuh seorang ahli alam Dao plastik, klan darah terbelah telah bersiap untuk itu dan bergegas untuk menghisap darah. Darah esensi dari para ahli alam Dao plastik ini sangat berguna bagi klan darah Bilocation. Pedang waktu dan pedang ruang dilemparkan bersama, bilah dan pedang bergabung bersama untuk melipat gandakan kekuatan mereka. Ye Tianfei sangat puas. Swoosh! Sosok Ye Tianfei berkedip-kedip seperti hantu dan muncul di belakang tahap awal alam pembentuk Dao. Teman-teman, selamatkan aku. Tahap awal dari alam Dao plastik ini telah lama ketakutan oleh kekuatan besar dan ganas Ye Tianfei, meraung minta tolong dan berbalik untuk melarikan diri. Ujung pedang hitam pekat tiba-tiba muncul dari ruang di depan tengkoraknya dan menghantam alisnya. Tahap awal dari alam pembentuk Dao ini menegang dan badannya perlahan-lahan meluncur ke bawah, menjadi mayat. Selanjutnya, Ye Tianfei mengambil 3 langkah berturut-turut, membunuh 3 orang berturut-turut sekali lagi. Teknik transien spasial, pedang waktu, pedang spasial, bersama dengan pedang jiwa surgawi. Kekuatannya terlalu menakutkan, tahap awal alam pembentuk Dao itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dan mereka tidak bisa melarikan diri bahkan jika mereka menginginkannya. Karena dengan tingkat energi spasial Ye Tianfei saat ini, seni transfer seketika spasial yang dia lakukan terlalu cepat. Melihat Ye Tianfei memenggal 5 tahap awal alam pembentuk Dao sekali lagi, mereka yang tersisa di tahap awal alam pembentuk Dao menggertakkan gigi karena ketakutan. Mereka sekarang menyadari bahwa di depan Ye Tianfei, mereka yang berada di tahap awal alam pembentuk Dao hanya selema ayam. 5 tahap alam plastisitas Dao menengah dengan putus asa bergerak untuk mengejar Ye Tianfei. Namun, setiap kali mereka mendekat, Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memotong lebih dari 200 bilas spasial, memaksa mereka untuk berhenti. Di sisi lain, lelaki tua berpakaian abu-abu dan manusia iblis es telah lama menyelamatkan Su Qingluo dan yang lainnya dari pengepungan yang berat, dan sekelompok besar orang dari pasukan King Yun melindungi Su Qingluo dan Wu Heishan dan yang lainnya. Kekuatan tempur manusia iblis es sekarang setara dengan ahli alam Dao Saping tingkat menengah, dan gerakannya semuanya memukul keras dan bertarung keras. Tongkat kayu tebal di tangannya berubah menjadi pilar langit, bergemuruh dan menyapu langit berbintang, mengalahkan omong kosong dari orang-orang dan kuda-kuda aliansi Chang Huang, dan meledokkan sejumlah besar dari mereka dengan satu pukulan tongkat. Ye Tianfei, aku tidak pernah menyangka kekuatanmu akan sekuat ini. Penguasa Istana Bulan meraung dengan enggan. Pada saat ini, masih ada sekitar selusin ahli alam Dao plastik yang tersisa di aliansi Chang Huang, dan masing-masing dari mereka menatap Ye Tianfei dengan tatapan mencemooh, dan untuk sesaat, mereka benar-benar tidak berani maju untuk mengelilingi Ye Tianfei. Mereka mengerti bahwa bahkan seorang ahli Dao Saping Realm tingkat menengah pun akan kesulitan mengalahkan Ye Tianfei. Sekarang, saatnya mengakhiri pertempuran yang membosankan ini. Kalian semua akan mati. Tatapan dingin Ye Tianfei perlahan menyapu selusin atau lebih alam Dao plastik, kata-katanya ringan, tetapi tampaknya memiliki hegemoni yang tak terbatas. Begitu kata-kata Ye Tianfei jatuh, tahap awal alam Dao plastik meraung dengan sedih, sosoknya terhuyung-huyung dan mulut serta hidungnya berdarah.
Pedang jiwa surgawi yang saat ini dieksekusi Ye Tianfei dapat melukai tahap awal alam pembentuk Dao secara serius. Selanjutnya, para ahli Dao Saping Realem tahap awal yang tersisa semuanya meraung sedih dengan ekspresi menyakitkan. Melarikan diri. Tahap awal alam pembentuk Dao yang terlukai oleh pedang jiwa surgawi berbalik dan melarikan diri satu persatu, tidak lagi memiliki niat sedikit pun untuk bertarung. Tidak ada jalan keluar. Ye Tianfei mencibir. Sejak awal, Ye Tianfei tidak berniat melepaskan para ahli Dao Saping Realem dari aliansi Chang Huang ini. Saat kata-kata Ye Tianfei jatuh, roda raksasa di belakangnya berputar dengan cepat dan mengejar mereka yang melarikan diri dari tahap awal alam pembentuk Dao. Roda totem besar itu bersinar dan berkilauan, melepaskan aura buas kuno seluas angin surgawi, menyapu ke segala arah dan mengguncang langit dan bumi. Makhluk-makhluk dewa berkepala 9 berdiri di dalam 9 istana kisi-kisi, mengaum ke langit seolah-olah mereka menginjak roda angin dan api, aura pembunuh mereka melonjak. Roda totem sangat besar dan tampak besar, tapi begitu diaktifkan, itu langsung berguling melintasi langit yang panjang, mengejar anggota Dao Saping Realem tahap awal yang melarikan diri. Tahap awal Dao Saping Realem tahap awal itu bahkan tidak punya waktu untuk meraung sebelum mereka dihancurkan oleh roda totem, hancur menjadi kabut darah yang menyebar bersama angin. Sebuah kesalahan. Sekarang, Blood Split tidak bisa mengambil darah. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung dalam penyesalan saat dia melihat setiap alam Dao plastik yang telah berubah menjadi kabut darah. Dalam beberapa saat, tahap awal alam Dao plastik yang mencoba melarikan diri semuanya diledakkan oleh roda totem. Mereka yang melihat pemandangan ini semuanya tercengang dan menggigil di sekujur badan mereka, seolah-olah mereka melihat hantu. Kapan para ahli alam Dao Saping menjadi begitu lemah? Menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat Ye Tianfei dengan mudah membunuh satu demi satu ahli alam Dao plastik seolah-olah dia sedang memotong melon dan memotong sayuran, kerumunan orang tidak bisa menahan keraguan seperti itu muncul di hati mereka. Orang harus tahu bahwa di alam Chang Huang, para ahli alam Dao plastisitas termasuk di antara kelompok ahli teratas, berdiri di puncak piramida, memandang rendah dunia. Setiap ahli alam Dao plastik adalah orang besar yang tak terbayangkan dalam pikiran dunia. Tapi sekarang, orang-orang hebat ini menjadi sangat lemah di depan Ye Tianfei. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Penguasa Istana Bulan dan penguasa Gunung Mata Air berdiri di sana tercengang seolah tidak percaya. Hanya ada 7 dari 30 atau lebih ahli Dao Saping Realem dari aliansi Raja Chang yang tersisa sekarang. 5 ahli Dao Saping Realem tingkat menengah, ditambah penguasa Istana-Istana Bulan dan penguasa Gunung Fountainhead. Di sisi lain, pertempuran telah berakhir. Orang tua berpakaian abu-abu, manusia iblis es, kembaran klan Dareh, Sangguan Han, ditambah 2 leluhur tua dari kuil suci, 6 ahli alam pembentuk Dao telah menyerang bersama, ditambah kuil suci, tentara Qingyun, dan pria dan wanita istana Qingyun, dan menghajar para pria dan wanita aliansi Raja Chang yang meraung dan melarikan diri kemana-mana. Pada akhirnya, pasukan aliansi Chang Huang tewas dan melarikan diri, benar-benar runtuh.